Rahel menganggukkan kepala sambil berpikir. Dia tahu Apollo memang memiliki saudara yang bekerja di rumah sakit Citrun, hanya saja dia tidak pernah menyangka dia memiliki kekuasaan sebesar ini, bisa memindahkan seluruh rumah sakit ke tempat ini. Di antara Reka dan Apollo, secara alami dia memilih percaya kepada Apollo. Bagaimanapun kemungkinan perihal ini dibantu olehnya lebih besar. Ketika penduduk desa mendengarnya, mereka semua meledak, langsung mengerumuni dan memeluk Apollo. Bane, sebelumnya aku tahu kamu memiliki kekuasaan, namun tidak disangka kamu sehebat ini, bisa memindahkan seluruh rumah sakit Citrun ke tempat kita. Apollo, beritahu kami, berapa banyak uang yang keluarga kalian miliki, setidaknya memiliki 2 miliar kan? Bane, aku sudah memikirkannya dengan seksama. Aku sudah pernah menolak lamaranmu karena saat itu aku merasa bingung. Saat ini aku sudah berubah pikiran. Apakah kamu bisa memberikanku satu kesempatan lagi? Bane, apakah kamu bisa memeriksa penyakitku? Beberapa saat terakhir aku sudah mengantri selama 7 hingga 8 hari. Hanya saja masih belum mendapat nomor antrian dari direktur bagian kardiologi. Apollo berwajah arogan, biar nanti kita bicarakan masalah kecil seperti ini, yang paling utama adalah memeriksa penyakit ayah mertua terlebih dahulu. Reka dibuat hampir tidak bisa berkata-kata, kulit wajah orang ini benar-benar tebal ya, dia bisa berbohong, menerima pujian dengan wajah yang tidak merah dan nafas yang terengah-engah. Kak Rahel langsung mencubit Reka, anak ketiga, Jangan sembarangan bicara, kita tidak sanggup menyinggungnya. Selain itu, walaupun wajahnya sedikit buruk, namun dalam masalah ini dia menunjukkan kemampuan dan rasa baktinya, hal itu sudah cukup untuk menutupi kekurangannya. Reka mencibir, kemampuan, rasa berbakti, dia hanya merebut milik orang lain. Apollo berkata dengan dingin, kita berada di dunia yang berbeda, aku malas memperdulikanmu. Orang biasa tidak akan mengetahui pemikiran orang penting. Reka pun berkata, tidak perlu membicarakan masalah pengobatan terlebih dahulu, aku ingin bertanya padamu, apakah kamu memiliki rencana lain? Apollo menggelengkan kepalanya, tidak ada. Reka, aku mempunyainya. Dia mengulurkan tangan dan menunjuk ke arah pegunungan di sekeliling desa dan berkata, Kak Rahel, lihatlah. Rahel pun mengalihkan pandangan dengan bingung. Penduduk desa juga mengikuti dan melihat ke sana. Bang, 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 bang. Suara kencang mulai terdengar, terus keluar dari puncak gunung di sekeliling. Kemudian sekelompok kembang api mulai terbang ke langit. Ini bukan kembang api biasa, melainkan asap pelangi yang secara khusus hanya bisa diledakkan di siang hari. Asap berwarna ini menampilkan 7 warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila dan ungu. Seperti layar berwarna dan menyelimuti desa pegunungan kecil ini. 7 warna pelangi membuat desa pegunungan kecil ini menjadi indah. Desa pegunungan kecil yang bobrok seakan dalam waktu singkat berubah menjadi negeri dongeng. Memotret foto tempat ini secara sembarang pun sudah bisa digunakan menjadi latar belakang layar ponsel. Pemandangan yang luar biasa indah dan romantis. Semua orang terkejut, tidak bisa menahan diri dan berseru. Astaga, luar biasa, benar-benar spektakuler. Pasti kembang api ini menghabiskan uang yang banyak kan, setidaknya perlu mengeluarkan 200 juta. 200 juta untuk membeli kembang api, mewah. Benar-benar orang kaya ya. Kembang api ini bukan apa-apa. Yang paling penting adalah tenaga manusia. Berapa banyak orang yang harus diatur, menyuruh mereka berjongkok di sekeliling gunung, hingga bisa menyalakan kembang api pada saat yang bersamaan kan. Rahel menutup mulut, ingin menangis karena terharu. Seorang gadis desa bisa mendapat perlakuan khusus seperti ini, ketika mati pun tidak akan ada penyesalan. Hanya saja siapa sebenarnya yang mengaturkan kembang api ini. Dia pun menatap ke arah Reka dengan perlahan. Reka tahu apa maksudnya, oleh karena itu dia pun menganggukkan kepala, apakah kamu menyukainya? Seorang penduduk desa langsung bertanya, anak ketiga, apakah ini diatur olehmu? Reka mengangguk, ya.
Apollo di samping tidak bisa menahan diri dan tertawa, hehe, tidak tahu siapa yang memberimu keberanian untuk mengakui bahwa ini diatur olehmu. Sekarang adalah waktu pencegahan kebakaran hutan, jangankan kembang api, bahkan membawa api ke gunung pun merupakan hal yang ilegal. Untuk mendapatkan izin menyalakan kembang api, harus dilakukan oleh orang yang berkuasa dan terpandang, orang biasa tidak akan bisa melakukannya. Coba katakan kepadaku, orang berkuasa mana yang kamu kenal? Reka, mengenal orang berkuasa. Aku pribadi adalah seorang yang berkuasa, apakah perlu mengenal orang lain? Apollo tertawa dengan lebih kencang, seorang berkuasa yang memindahkan batu bata. Kamu membuatku tertawa terbahak-bahak. Biar aku mengatakan yang sejujurnya pada kalian, sebenarnya semua ini diatur olehku. Reka, orang ini bermuka tebal ini, benar-benar sangat mengejutkan. Kalian semua juga tahu, aku mengenal banyak orang di proyek desa kita. Hari ini aku meminta pertolongan seorang teman di bagian proyek untuk membelikanku kembang api. Temanku itu pasti ingin memberikanmu sebuah kejutan, sehingga dia langsung menyalakan kembang api tanpa memberitahuku. Tentu saja, dia mengajukan izin menyalakan kembang api ini, sepenuhnya menggunakan nama Departemen Proyek. Pembuat keputusan Departemen Proyek ini adalah keluarga Valkyrie dari Midgard. Keluarga Valkyrie memiliki kekuasaan ini. Kerumunan orang itu pun langsung mengerti. Perkataan yang disampaikan Bane sangat lancar dan tidak bercelah, membuat mereka semua mempercayainya. Mereka semua pun mulai memuji Bane. Ada pepatah lama yang bagus, mengatakan bahwa lebih banyak berteman akan membuat pekerjaan lebih mudah. Hal ini sangat benar. Bane, koneksimu sangat luas, bahkan melibatkan berbagai industri ya. Hehe, baru saja ada orang yang berani mencoba merebut pujian, benar-benar tidak tahu malu. Rahel, kamu juga sudah melihat kerja keras yang diberikan Bane. Di kemudian hari jika kamu tidak melayaninya dengan baik, maka kamu adalah orang yang lebih rendah dibanding anjing dan babi. Perasaan Rahel saat ini terasa campur aduk, tidak tahu apa yang harus dia katakan. Sebenarnya dia juga lebih merasa semua ini diaturkan oleh Bane. Bagaimanapun di tempat seperti ini, hanya orang dari Departemen Proyek sajakah yang bisa mendapatkan izin untuk menyalakan kembang api. Bukannya dia tidak percaya pada Reka, namun berbagai tindakan yang dilakukan Reka membuatnya tidak bisa mempercayainya. Bane melirik Reka dengan merendahkan, "Hei, anak ketiga, tidak perlu takut menjadi orang miskin, namun menipu untuk mendapat pujian dan kehormatan adalah hal yang menjijikkan. Untuk memuaskan rasa ego, bahkan berani merebut kredit seperti ini, aku benar-benar tidak bisa berkata-kata." Kerumunan orang itu pun mulai menyerang Reka. Reka tidak merasa kaget atau frustrasi, bahkan sedikit tersenyum. "Apakah kamu masih memiliki rencana lain?" Bane memikirkannya singkat dan kemudian berkata, "Aku masih memesan sebuah cincin untuk melamar, seharusnya sebentar lagi sampai." Reka, "Oh, apakah diantar dengan mobil?" Bane, "Omong kosong. Jika tidak diantar dengan mobil, apakah diantar menggunakan pesawat?" Reka, "Baiklah." Dia mengeluarkan ponsel, melihat waktu dan berkata, "Seharusnya sebentar lagi mereka sudah sampai ke sini." Dia pun melihat ke langit. Semua orang di sana secara aneh juga melihat ke atas langit. Tidak lama kemudian, sebuah suara kencang mulai terdengar dari langit di kejauhan, suara yang seperti guntur. Suara seperti guntur ini terus terdengar, semakin lama semakin keras. Ketika sudah cukup dekat, semua orang terlihat terkejut, mana mungkin itu adalah guntur, terlihat jelas adalah dua buah helikopter. Helikopter terbang dengan cukup rendah, detail di atasnya pun bisa terlihat dengan jelas. Orang-orang di sana kembali bersemangat, suasana di sana mencapai titik klimaks. Helikopter. Seumur hidup mereka tidak pernah melihat sebuah helikopter. Dalam pemahaman mereka, seorang yang bisa menaiki helikopter pasti adalah seorang pejabat tinggi. Apakah seorang pejabat akan datang ke desa mereka yang kecil ini? Mengapa mereka datang ke sini? Helikopter mengitari desa Madrun di udara, kemudian mulai mendarat dengan perlahan.
Ketika sudah mendarat ke tanah, kerumunan orang ini langsung menyerbu ke depan, mengelilingi helikopter dan mengamatinya dengan seksama. Pintu helikopter terbuka, sekerumunan pria yang mengenakan jas berjalan turun. Orang yang memimpin adalah seorang pria yang mengenakan pakaian tradisional. Orang ini adalah kepala pelayan, dia datang memberi Rahel mahar atas perintah Reka. Melihat kepala pelayan, Bain pun menjadi bersemangat, dia adalah kepala pelayan, orang yang bertanggung jawab atas proyek ini. Aku mengerti, aku sudah mengerti. Temanku yang berada di departemen proyek ini berkata, dia akan memberikanku sebuah hadiah besar yang misterius. Aku mengira kepala pelayan ini adalah hadiah misterius yang dia berikan untukku. Rahel, apakah kamu sudah melihatnya? Kepala pelayan datang secara langsung untuk merayakan acara pertunangan kita. Hadiah besar seperti ini tidak akan bisa dibeli dengan berapapun banyak uang. Rahel dipenuhi kebingungan, apakah kepala pelayan ini benar-benar diundang oleh Apollo? Bahkan dia mengirimkan ucapan dengan menggunakan helikopter. Bukankah dia hanya seorang kontraktor kecil? Bagaimana mungkin melihat wajah sebesar ini? Ketika mendengar 2 helikopter datang untuk Apollo, penduduk desa menjadi lebih bersemangat, langsung mengelilingi Apollo, menyanjung dan seakan ingin menjilatnya. Asal Apollo berteman dengan kepala pelayan, mereka sudah tidak perlu khawatir akan makanan dan minuman seumur hidup lagi.